Tidak ada waktu yang paling precious, ada waktu yang saya tinggalkan firman tentang antikristus itu. Tadi malam saya bangun jam 12 sampai hari saya belum tidur. Ketika saya menyelidiki, saya buka hati, saya belajar kitab Wahyu ini sejak saya mengalami Tuhan tahun 90. Saya ketemu Tuhan di Bali, kemudian saya belajar kitab Wahyu. Kemudian tahun 91, 92 saya mendapat satu majalah tentang siapa antikristus itu. Saya kaget ya. Kemudian hari ini, tadi malam saya bangun, kemudian saya selidiki Tuhan, sejarah Alkitab, kemudian saya buka di Google. Saya kan membahas tentang antikristus ini, tentang bagaimana beliau bekerja hari-hari ini. Saya kaget Tuhan, beri kekuatan Tuhan, sehingga saya mampu menyampaikan ini, sehingga adik-adik, bapak ibu, Yo dan Pak bisa memahami. Luar biasa. Ternyata apa yang kita pegang itu, telepon genggam yang kita pegang itu satu alat antikristus. Alat antikristus yang dipakai. Iya. Kita harus pribadi yang tidak suka mendengar adalah setan kuasa kegelapan. Sebab hari ini kami benar-benar janji dia. Tuhan lindungi kami, anak-anak kami semua dalam doa ini, proteksi kuasa darah Yesus, sehingga kami mampu memahami seluruh kebenaran-Mu, apa yang kami sampaikan pada hari ini, pada saat ini, detik ini. Saya sudah menyampaikan 7 seri tentang antikristus. Ketika saya menyelidiki membahas bagaimana sepak terjangnya untuk mengacaukan manusia dari sana, saya kaget sekali. Sesuatu luar biasa. Ternyata hari ini sudah sampai di depan kita. Ya, ini penanda yang berkali terus keseluruhan itu. Itu alat yang luar biasa untuk mengontrol manusia. Saya kaget, saya buka
Tuhan. Saya mau ngomong dari mana ini? Saya mau ngomong dari mana? Saya bilang, Tuhan, sampai hari ini saya bukan Tuhan, saya mau ngomong dari mana? Ya, sehingga kita paham, makanya saya, Tuhan, berikan aku hikmat, kekuatan daripadamu, sehingga aku mampu meningkatkan ini. Telepon seluler yang kita pegang hari ini, itu satu alat yang sedang dipakai oleh antikris. Bagaimana Pak cara dipakai antikris, Pak? Nah itu. Bagaimana Pak caranya? Iya, antikris seluler itu ternyata persis menciplak tubuh manusia, persis sekali. Luar biasa sih. Persis sama sekali apa yang terjadi dalam diri manusia. Itu yang ada di dalam diri. Manusia tidak punya tubuh, jiwa, dan roh. Dan itu ada rohnya ternyata. Anda saya ketika saya share sama beliau ya tentang Pak Jenderal Pak Jenderal Perhimpunan itu. Dia seorang intelijen Polri ya. 3 bintang dipakai oleh negara untuk sebagai siber itu yang menjadi tentang intelijen intelijen. Dan dia membukakan semua juga. Mungkin Anda nanti belajar ya, karena saya tidak mampu mengungkapkan itu semua tentang kelicikan setan, sikap setan. Cuma satu garis besar saya akan menunjukkan ayat-ayat Alkitab. Siapa sebenarnya antikristus itu kan? Ya, dari kitab Kejadian. Sebenarnya kalau saudara andai kata orang Yahudi bangsa Israel pada waktu itu taat kepada Allah, tentunya tidak seperti ini. Ya, saya menyelidiki Alkitab sudah cukup lama ya. Sekali ini sudah kira-kira 18 kali saya baca Alkitab, dan saya mengambil kesimpulan dari apa yang saya baca dan Kejadian saya ulang. Saya mendapat satu kesimpulan. Sebenarnya Allah selesai di bangsa Israel. Setelah itu kerajaan 1000 tahun dulu. Dia tidak masuk masa gereja, enggak sebenarnya. Tetapi oleh karena orang Israel tidak percaya kepada Allah, makanya pada zaman hakim-hakim yang terakhir, ketika Samuel berkuasa, orang Israel memberontak kepada Allah, minta raja. Dan itu Allah sangat berduka sekali Samuel. Samuel berduka sekali. Dan itu Allah dari langit bilang, Samuel, jangan engkau berduka berlama-lama. Bukan engkau yang mereka tolak, aku yang mereka tolak. Artinya sebenarnya pemerintahan Israel itu pemerintahan teokrasi. Allah memerintahkan hakim-hakim itulah ya. Seperti kita hakim-hakim Anda baca. Begitu sebenarnya yang Tuhan inginkan. Tetapi ketika Samuel ketika anaknya yang menjadi hakim-hakim orang Israel menolak. Mereka minta raja manusia, dan disitulah kejatuhannya. Anda bisa lihat itu, ketika itu tidak ada kekuatan Alkitab sampai hari ini. Tidak ada. Dan ketika Israel masuk zaman raja-raja, ketika Yesus datang, tidak ada satu ahli Taurat orang Farisi yang pergi dengan Yesus di Yerusalem, seperti saya sampaikan di bab berapa itu tentang Yesus. Tidak ada orang Farisi ahli Taurat. Dan itu sebagai konsekuensi mereka menolak Yahweh Mesias Allah Israel. Mereka tolak. Nah, dimulailah babak baru. Ketika zaman raja-raja, kita tahu semua raja yang pertama adalah dari suku Benyamin kan? Siapa namanya? Saul. Kemudian setelah Saul, harusnya dia raja yang itu. Tuhan tidak mungkin mengganti. Tetapi ketika yang Saul juga tidak taat, disuruh basuh orang Amalek, dia juga tidak taat. Akhirnya Tuhan cari apa namanya? Dan dinasti Daud juga ketika itu Daud sampai tua dan dia meninggal diganti oleh anaknya namanya Sulaiman Saul. Iya. Saul luar biasa diberkati Tuhan dengan hikmat manusia yang luar biasa, tidak ada tandingi raja-raja selain Saul. Tetapi akhir cerita, akhir kisah dari Saul, dia juga menyembah berhala. Pertanyaannya, kenapa Saul bisa menyembah berhala? 2 kali Allah datang melawan dia. Kenapa Saul bisa menyembah berhala? Dan di situ dan dinasti kerajaan Daud terus sampai terakhir
720 kerajaan sampai kerajaan dibagi dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Setelah itu tahun 720 kerajaan Israel Utara 10 raja. Saya sudah bahas itu. Raja yang luar biasa itu Tuhan bilang dia mulai menyebut aku menyapu sampai menyapu air. Aku akan sambut keluargamu. Oleh karena engkau yang buat dosa, maka bangsa Israel yang berdosa. Aku akan menyapu semua keturunan seperti orang menyapu air. Ngeri. Dan 720 kerajaan ini dibuang. Dan tidak sampai hari ini 10 suku tidak akan pernah ada. Itu di kemudian di selatan anak-anak Daud sama juga ternyata 580 Israel Selatan dibuang ke Babel. Dan disitulah mulai raja-raja dunia itu memerintah dunia ini. Sebelum itu tidak ada nubuatan. Dan Anda tahu kenapa Tuhan Raja Nebukadnezar di dalam kitab Daniel pasal 2 dia melihat patung yang besar dan kepala emas, perak, perunggu, perutnya besi sampai di jari kaki. Dan itulah dimulai daripada raja-raja dunia mereka di luar bangsa Israel. Nah itulah dimulai dengan binatang orang kita Wahyu. Anda ngerti maksud saya? Anda ngerti? Kalau dibaca kitab itu kita sudah tidak ada nubuatan sebelum Israel memerintah dan menolak Israel sebagai raja, Allah Israel Yahweh sebagai raja. Ya, dari situ mereka menolak. Dan kemudian Tuhan mulai skala baru, mulai pemerintahan dari apa? Babilonia, Babel. Itulah emas. Di Daniel pasal 2 ada baca di rumah itu. Kemudian orang Israel yang tahu mereka ditawan dan Daniel berusia 22 tahun dia dibawa ke Babel, dan ketika dia berusia 70 tahun dia menantikan kekuatan Yeremia bahwa 70 tahun Israel akan dibuang dan mereka akan kembali. Dan saat itulah Daniel mendapat visi. Daniel pasal 7, pasal 8, pasal 9 sampai pasal 11. Dan Daniel pasal 8 ada satu tanduk kecil yang keluar dari kaki. Ya, ada banyak tadi kita buka kalau saya bukan di situ stres. Itu Antikris pada zaman perjanjian lama. Dan itulah Antiochus Epiphanes. Antiochus Epiphanes ini dia baru luar ngeri sekali membakar orang Yahudi. Dia bakar dan dia korbankan babi. Orang Israel itu babi itu haram. Anda tahu orang Yahudi babi itu haram bagi mereka. Dalam kitab Imamat itu ini penanganan kalau Antiochus Epiphanes itu di Mesbah kalau makan domba itu bersembunyi. Luar biasa Antiochus Epiphanes. Dan itulah Antikris pada zaman Daniel yang melihat Daniel melihat sekitar tahun berapa ya 500. Dan itu kejadian pada tahun 300 ketika Antiochus Epiphanes itu terbiasa. Saya akan bahas nanti belum sekali. Saya coba ceritakan aja. Nanti kita akan bahas lebih kuat. Dan kenapa saya melakukan? Saya mulai dengan binatang di kitab Wahyu pasal 2 itu. Ya ada 10 tanduk, 10 tanduk ya Pak, 10 tanduk dan 7 kepala itu. Dan itu yang dilihat Daniel. Pasal 8, pasal 7 dilihat dari Daniel. Dan itu Daniel terjadi pada zaman kerajaan Yunani. Itu Alexander the Great. Dia berusia 20 tahun dia naik tahta, kemudian dalam waktu 17 tahun dia menguasai dunia. Dan ketika dia umur 3 tahun dia meninggal dan 4 jenderalnya memimpin dunia waktu itu. Dan dunia dibagi dari 4, Yunani, Seleucus dan Ptolemy dan semua itu dibagi. Seleucus dan Antiochus itu dibagi kerajaan menjadi 4 jenderalnya itu 4 yang menguasai di Palestina termasuk orang Israel. Nah itulah pada zaman Daniel dan Antiochus Epiphanes tadi jadi Antikristus. Nah, saya akan sampai di Wahyu pasal 7 atau 4 dibaca. Ya, Daniel Wahyu pasal 13 ayat yang kedua. Ya,
binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, Ya. dan kakinya seperti kaki beruang, Ya. dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Nah, itu siapa sebenarnya itu? Ya. Kekuasaan apa? Dan saya sampai pada dia tadi. Dan ternyata binatang itu nanti Anda baca kita akan melihat di bawah satu sifat binatangnya itu. Ternyata apa? Dia meniru seperti Yesus. Antikristus itu meniru seperti Yesus. Apa yang Yesus lakukan itu juga Antikristus lakukan. Dan ini seperti binatang, empat binatang itu seperti yang disampaikan oleh Pak Eman di Yeskiel pasal 1. Itu ada yang disampaikan Pak Eman itu beberapa minggu yang lalu ya. Kita tahu Pak dibaca. Dan kenapa binatang di pasal 2 ayat pasal 3 pasal itu ada binatang 4 binatang itu? Ya, karena dia meniru. Dan nanti kita persis meniru Yesus. Kelakuan yang luar biasa yang bisa ditangani. Yeskiel pasal 1 yang Bapak sampaikan minggu lalu. Pasal 1 ayat 10. Iya, yang Bapak baca minggu lalu. Muka mereka kelihatan begini. Iya. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, Iya, meski sebelah kanan. di sebelah kiri, Ya. dan muka raja wali di belakang. Ya. Sayap-sayap mereka dikembangkan ke atas. Iya. Mereka saling menyentuh dengan sepasang sayapnya, dan sepasang sayap yang lain menutupi badan mereka. Mereka. Masing-masing berjalan lurus ke depan. Ya. Ke arah mana roh itu hendak pergi, ke sana mereka pergi. Jatuh. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Di tengah makhluk-makhluk hidup itu kelihatan seperti bara api yang menyala, Ya. seperti suluh yang bergerak yang kemarin di antara makhluk-makhluk hidup itu. Ya. Dan api itu bersinar sedang. Dari api itu kilat sabung menyambung. Makhluk-makhluk hidup itu terbang ke sana kemari seperti kilat. Ya. Aku melihat, Ya, Pak. sungguh di atas tanah di samping masing-masing dari keempat makhluk hidup itu ada sebuah roda. Rupa roda-roda itu seperti kilauan permata pirus, dan keempatnya adalah serupa. Buatannya seolah-olah roda yang satu di tengah-tengah yang lain. Kalau mereka berjalan, mereka dapat menuju ke empat pirusan. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Mereka mempunyai lingkar, dan aku melihat bahwa sekeliling lingkar yang empat itu penuh dengan mata. Kalau makhluk-makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu juga berjalan di samping mereka. Dan kalau makhluk-makhluk hidup itu terangkat dari atas tanah, roda-roda itu turut terangkat. Ke arah mana roh itu hendak pergi, ke sanalah mereka pergi. Dan roda-rodanya sama terangkat dengan mereka, sebab roh makhluk-makhluk hidup itu berada dalam roda-rodanya. Kalau makhluk-makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu berjalan. Kalau mereka berhenti, roda-roda itu berhenti. Dan kalau mereka terangkat dari tanah, roda-roda itu sama-sama terangkat dengan mereka. Sebab roh makhluk-makhluk hidup itu berada di dalam roda-rodanya. Di atas kepala makhluk-makhluk hidup itu ada yang menyerupai cakrawala, yang kelihatan seperti hablules yang mendahsyatkan, terbentang di atas kepala mereka. Dan di bawah cakrawala itu sayap mereka dikembangkan lurus, yang satu menyinggung yang lain, dan yang masing-masing mempunyai sepasang sayap yang menutupi badan mereka. Kalau mereka berjalan, aku mendengar suara sayapnya seperti suara air terjun yang menderu, seperti suara yang maha kuasa, seperti keributan laskar yang besar. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai, maka terkedengarlah suara dari atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada yang menyerupai takhta yang kelihatannya seperti permata lazurit. Dan di atas yang menyerupai takhta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas aku lihat seperti suasana mengkilap dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya. Dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah aku lihat seperti api yang dikelilingi sinar, seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan. Demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tak kala aku melihatnya, aku sujud, aku sembah sujud. Lalu ku dengar suara Dia yang berfirman. Ya, sampai situ Pak. Ada raja wali, ada manusia, ada lembu, ada apa Pak?
singa. Ya. Itulah penampilan Tuhan Yesus Kristus dengan 4 Injilnya. Ya. Manifestasi dari 4 Injil yang dimanifestasi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Injil Matius itulah penampilan sebagai singa, karena Injil Matius adalah bicara tentang silsilah raja-raja. Raja itu singa. Ya, kemudian kitab Lukas bicara tentang anak manusia. Kemudian kitab Markus bicara tentang lembu, hamba, dan kitab Yohanes bicara tentang Raja Wali sebagai anak Allah. Nah, itulah yang ditiru oleh setan pada kitab Wahyu 13 ayat 2. Ada bukan binatang juga di sana. Yaitu macam betul. Kemudian ada beruang, ada singa, yang terakhir adalah naga. Nah, saya tuh sedikit Tuhan gimana menjelaskan ini ya? Ya itu tadi. Nah, macam tutul ini, saya lihat sifat binatang macam tutul ini binatang yang suka begini. Dan dia selalu kalau Tuhan itu cepat sekali. Cepat sekali. Dan itu juga ada di kitab Daniel. Kitab Daniel sifat binatang itu di kitab Daniel juga yang macam tutul ini. Dan juga begitu juga beruang. Beruang juga ini dengan cakar yang kuat yang bisa berdiri di 2 kaki, dan ada juga di kitab Daniel. Dan satu juga singa juga ada di kitab Daniel. Kemudian satu adalah naga ini, si ular setan, bapak dari segala ini naga. Dan naga itu memberikan kekuasaannya pada siapa? Kepada binatang itu. Nah, binatang ini kita pernah bahas kemarin. Binatang ini adalah manusia yang tidak punya roh Allah, manusia yang hanya diisi dengan pengetahuan pikiran, perasaan dan kehendak, itu yang diisi. Manusia yang tidak punya roh Allah. Ya. Hanya orang Kristen yang lahir baru dengan Roh Kudus itu yang punya roh Allah. Di luar itu tidak ada. Ya, agama apapun di dunia ini tidak ada selain daripada anak Tuhan yang percaya pada Tuhan Kristus, yang itu adalah Roh Kudus. Nah, antikristus itu adalah yang kita bahas juga di kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 18, bahwa ada 2 antikris itu ya. Ada satu adalah zaman, kemudian yang satu adalah tunggal. Yang tunggal ini sepanjang zaman sejarah dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu belum ada datang. Ya, belum ada antikris itu. Pak, tolong baca ayat itu Pak. Di 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Sehingga kita mereview kembali ya. Sebelum saya masuk pada sifat antikris dari zaman ini. Ya, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Waktu yang terakhir ya. Dan seperti yang telah kamu dengar, ya, seorang antikristus akan datang. Ya. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Sampai situ Pak. Seorang akan datang. Itu belum ada dalam zaman. Mulai dari kita kejadian pusat kejadian manusia sampai hari ini belum ada satu orang tokoh yang muncul, belum ada. Dalam sejarah Rasul ini belum ada seorang. Kalau dikatakan itu Antiochus Epiphanes, bukan. Karena Daniel, karena apa namanya, Yohanes masih hidup zaman perjanjian baru. Sedangkan Antiochus Epiphanes itu zaman perjanjian lama. Belum ada. Antiochus Epiphanes begitu sahih sekali. Jahat. Bayangkan orang yang usianya 80.000 mati pada zaman itu. Dibunuh mereka. Dan dibunuh pada hari apa? Pada hari Sabat. Dan hari Sabat orang Yahudi tidak mau bekerja. Hari mereka lagi dari diam-diam karena nggak bisa. Karena hari Sabat terus bergerak. Kurang ajar banget dia sudah dipakai. Jangan tanya mereka. Luar biasa. Itu aja sudah jahat luar biasa. Mereka disayat-sayat begini. Mereka tidak bisa melawan karena hari Sabat. Nah, antikris juga yang akan datang di kitab Wahyu ini yang dibaca oleh Pak Imam tadi, itu belum ada. Yang tokoh satu, seorang antikris itu belum datang. Nah, saya pelan-pelan. Siapa itu? Ngeri. Ketika saya pikir ini, saya kaget. Aduh, saya ngomong benar. Saya disekap. Saya ketika memiliki orang-orang kaya di dunia itu, ternyata itu orang Yahudi dari itu. Dan sebenarnya Anda tahu bank pertama kali berdiri di dunia itu kan suku Dan.
Saya telusuri suku Dan dalam Alkitab. Suku Dan dibuat dalam Alkitab salah satu putra Yakub. Apa namanya? Anak dari siapa itu? Bila itu siapa sih? Jomosnya Rahel. Rahel itu merupakan istri dari Yakub yang sangat mencintai Rahel. Ketika itu Rahel dengan anak kedua daripada Lea, katanya Rahel adiknya. Dan Yakub paling suka sama Rahel. Sedangkan zaman orang itu, waktu zaman di Mesir dia tidak boleh menikah adik lebih dulu daripada kakaknya. Sehingga pada waktu itu Lea yang dikasih sama Yakub, pada Yakub suka sama Rahel. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah, Laban bilang ini, udah, oke kamu mengambil lagi 7 tahun, baru kasih adiknya Rahel. Dan ketika itu Rahel tidak punya anak sama sekali. Si Lea kakaknya sudah punya anak, sampai ke 4 begitu, tak punya anak. Dia desak sama Yakub. Dan di situ Yakub tuh marah Yakub sama Rahel. Bapak tahu kita jawab. Itu ternyata jika Bapak dikasihkan, jadi kita bahaya kita akan binatang. Ternyata dari orang Yahudi. Kita akan melihat ayat-ayat. Kita akan lihat ayat satu persatu. Pak kalau baca Pak, di Kejadian 30 ayat yang ke-6 Pak. Ya. Berkatalah Rahel, ya, Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarkannya permohonanku. Oh Pak, ayat 6 Pak, ayat 3 Pak, ayat 3. Biar kita tahu. Mulai dari ayat 3, kata Rahel, ya, ini bila budakku perempuan, ambillah dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Ya. Lalu, terus ayat 4, maka diberikannya lah bila budaknya itu kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Bila mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarkannya permohonanku, yang diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya dia menamai anak itu Dan. Apa kita Dan? Dalam bahasa Ibrani Dan itu adalah hakim. Kita lihat itu anak itu. Kalau Anda baca di ayat di atas itu Rahel itu nagih sama Yakub supaya minta anak. Yakub nagih, Tuhan kamu minta gitu sama Rahel. Akhirnya itu tadi dikasih pembantunya. Nah ini maksudnya kalau tradisi waktu itu kalau ada orang maksa begitu, itu sangat mudah sekali sih. Makanya bukan anak yang lahir tetapi anak yang bakal jadi Antikristus. Tapi coba baca nubuatan berikutnya di Kejadian pasal 49 ayat 16. Ini ketika Yakub sebelum meninggal dia menubuatkan apa yang terjadi pada anak-anaknya. Dia dibuatkan oleh ayahnya sendiri. Ya pada waktu itu Yakub pergi ke Mesir. Ya. Coba Bapak baca. Kita akan telusuri ayat per ayat dalam kitab. Siapa sebenarnya Antikristus ini? Yaitu Bapak. Kejadian 49 ayat 6. Ayat berapa? 16 Pak? Ayat berapa? Iya 16 Pak. 16. Iya. Adapun Dan ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Suku Israel. Ya. Terus Pak. Semoga Dan menjadi seperti ular. Seperti ular di Dunai. Seperti ular beludak di Dunai yang memakan tumit kuda, sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Itu nubuatan disampaikan oleh Yakub ketika dia akan meninggal. Dan semua mulai dari siapa? Kalau udah baca, ini Anda baca di rumah ya. Saya tidak sanggup menyelesaikan semua karena waktunya. Dari anak yang pertama sampai pada anak yang terakhir. Ini dibuatkan semua. Apa yang terjadi pada anak Israel. Dan ini salah satu hal. Kita akan buktikan. Ketika Wahyu pasal 7, anak-anak Israel diperceraikan dan nama Dan tidak ada dalam perceraian. Hilang. Oh, haleluya. Bukan. Ini Wahyu pasal 7, Mas. Wahyu pasal 7. Sebelum terjadinya bencana di dalam 7 menteri 7 sangkakala 7 calon negara. Wahyu pasal 7 ayat 4. Yang 4 ya. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dibentangkan itu
Ya berapa nggak mereka? 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Semua suku keturunan Israel. Itu tidak ada suku Gad. Tidak ada, coba. Dari suku Yehuda 12.000. Ya, suku Yehuda 12.000. Terus Pak. Dari suku Ruben 12.000. Ya, Ruben 12.000. Dari suku Gad 12.000. Dari suku Asher 12.000. Ada 11.000. Dari suku Naftali 12.000. Naftali 12.000. Dari suku Manasye. Suku Manasye 12.000. Dari suku Simeon 12.000. Ya. Dari suku Lewi 12.000. 12.000. Dari suku Isakar 12.000. Isakar 12.000. Dari suku Zebulon 12.000. Ya. Dari suku Yus 12.000. Dari suku Benyamin 12.000. Ya, tidak ada suku dan tidak ada di kemana? Kemana dia? Itu salah satu suku yang hilang dan menjadi mangsa bidang. Kemudian itu saya berselincir di Google, ya melihat orang-orang kaya dunia ini. Sebab salah satu alat yang dipakai oleh Inggris adalah uang. Kalau dia punya uang, dia berkuasa. Dia bisa mengontrol semua raja-raja di dunia dan dia bisa mengontrol manusia. Saya sendiri orang-orang kaya dunia ini, saya berselancar di Google, saya ketemu keluarga Rockefeller dengan Illuminati. Kemudian saya sendiri itu Rockefeller itu satu keluarga yang tinggal di Amerika. Dan kemudian sebenarnya saya ketemukan satu keluarga namanya keluarga Rothschild. Rothschild ini adalah seorang Yahudi juga, tinggal di Jerman Barat di Frankfurt. Dan dia menjadi seorang kaya sampai hari ini. Ya, mereka mendirikan satu dinasti namanya Illuminati. Saya sering Google Illuminati itu apa sih? Kaget saya saudara. Kata itu hubungan dengan Yesus. Seorang antek-anteknya Katolik ketika mengenai hanya orang-orang Protestan zaman itu. Wih, saya kenapa saja banget. Tuhan, itu juga yang mengatur agama palsu. Anda tahu agama palsu yang hari ini bersama negara kita. Yesus itu juga yang betul. Aduh Tuhan, saya bilang ngeri. Mereka membuat satu namanya Bank Dunia. Dan Bank Dunia itu tidak bernama di negara manapun, di bank swasta. Dan banyak termasuk IMF yang mereka meminjamkan setiap negara, kemudian mereka mempengaruhi kemana-mana negara. Wah, Tuhan Yesus tahu. Dan sampai hari ini alatnya itu sudah sampai di tangan kita. Saya selalu berkata daripada Zelen itu gambar ini sih ya. Zelen. Nah, baca itu apa itu? Logonya Telkomsel itu. Wih, bener. Itu gambar di dalam tuh, gambar sel manusia. Kemudian ada cakram. Nah, itu teknologi yang menguasai jiwa manusia. Saya kemudian Pak Direktur punya saya sendiri bisa lacak ini. Dia sampaikan satu contoh daripada anak-anak itu yang masih kecil 5 tahun, bagaimana mereka terikat dengan seluler ini yang mereka punya otak luar biasa. Jadi tanya apa yang Anda lakukan ke depan? Aku menjadi pembunuh. Ternyata mereka satu jahatnya ambil Kristus. Makanya hati-hati Anda ya. Kalau Anda belum punya Roh Kudus, hati-hati jangan seperti ini ceritanya. Anda punya Yesus. Yesus. Dan fungsinya untuk mengontrol Anda. Dan itu sudah terjadi dibuktikan dengan COVID kemarin. Itu Pak Penggunaan yang saya share ya, belum Anda dengar. Saya tidak mampu mengungkapkan, biasa seorang Bapak ini, dia seorang polisi ya, sebenarnya bukan. Ketika itu dia bukakan Tuhan, karena begitu semua hamba Tuhan, semua gereja Tuhan terlena tertidur. Semua kita dipasang masker itu. Tidak ngomong tentang. Ternyata itu sindikat mereka. 3 sistem yang mereka akan menguasai. Mereka menguasai uang, mereka menguasai raja-raja itu,
Raja-raja bumi termasuk kepala negara dikuasai. Kalau mereka pinjamkan uang, mereka bisa kontrol. Dan kita tahu bukan negara yang sampai 370 triliun. Dan pinjaman itu dari IMF. IMF itu siapa? Nah, mereka juga. Itu mereka memberikan kesempatan dan mereka akan mempengaruhi kita. Eropa, Amerika, Kristen yang hari ini hancur. Hanya Indonesia yang bisa. Bapak Saudara bisa banggakan. Kenapa? Nah ini, ketika itu saya Tuhan kenapa Tuhan? Tuhan sayang Indonesia dan Indonesia menjadi waktu burung Raja Wali yang akan membawa itu ke timur. Dari timur ke barat. Suatu misi penyebaran Injil yang luar biasa akan sampai ke tanah Israel. Karena perjanjian itu dari timur, dari Indonesia. Saya kaget dari Tuhan. Kenapa? Hari ini bangsa kita masih berbagi. Orang miskin di sini banyak. Coba kalau kita diberkati itu kaya raya. Sama kita dengan orang Eropa. Kita akan lihat Tuhan pasti. Kita akan tidak cari Tuhan. Tuhan atau cari Tuhan. Ini ada satu kesaksian. Seorang dokter di Singapura. Luar biasa dia masih jadi sendiri dokter. Ketika itu dia hanya semarkannya. Kita ke gereja. Dia bilang, Bapak mau ke gereja? Aku punya segala-galanya kok. Aku punya uang. Aku punya ini. Bapak aku ke gereja. Kalau gereja itu orang-orang yang butuh Tuhan yang cari uang. Perkataannya sombong sekali. Berapa hari dia sakit? Dia sakit disuruh periksa dokter. Anda tahu apa yang terjadi? Diperiksa dia ada kanker 1/4. Bayangkan, polis dia cuma umur berapa? 3 bulan dan harus mati. Habislah. Kekayaan kesombongannya habis. Dan dari situlah dia boleh cari Tuhan. Kemudian pada 3 bulan itu selesai. Tapi dia sudah terima Tuhan Yesus. Nah itu kan. Saya cerita hidup saya. Indonesia masih banyak orang yang mencari Tuhan, orang itu bukan Tuhan. Dan Tuhan masih beracara di tengah-tengah bangsa ini. Ya, makanya waktu ini tidak akan lama lagi. Tidak lebih daripada sampai tahun 30 tidak mungkin. Karena kalau seperti itu, Indonesia kan sedang mencanangkan tentang 100 tahun kemerdekaan Indonesia menjadi apa? Tahun apa? Ya, tahun emas. Dan itu masa usia kerjanya, usia produktifnya paling banyak daripada masa sekarang. Nah, saya yakin tidak akan sampai. Kenapa? Nah, itu pertanyaannya. Sebab orang Indonesia kalau sudah kaya, raya, punya uang banyak, tidak mungkin dia akan cinta Tuhan. Tidak mungkin dia akan cari Tuhan. Sebab makhluk itu adalah roh antikris. Apa senjata antikris dari zaman ini untuk menguasai dan menghancurkan manusia? Yang seperti saya bilang tadi, dari keluarga dinasti Rockefeller dan Illuminati dan apa? Rothschild. Anda belajar di ada search di internet. Dia bilang keluarga berbangga ini luar biasa. Dan ternyata dia keturunan. Dan di kita baik tidak diperkarakan. Wah, tidak diperkarakan. Haleluya, luar biasa Tuhan Yesus. Makanya anak-anakku hari ini sebagai anak Tuhan, mari kita terima Tuhan Yesus. Itu nanti bagian yang untuk berdoa. Karena sudah terima Roh Kudus, sudah terima Roh Kudus. Nanti akan sampai sini. Kalau ada Roh Kudus, ada berapi-api dengan Tuhan, Anda tidak akan mungkin bercak nama. Ya, patung bilangan itu nanti kita akan bahas itu tentang sifat perjalanan Kristus itu. Patung bilangan baca Pak Peras di kitab Wahyu pasal 13. Binatang keluar dari bumi. Ya, patung bilangan. Di Wahyu 13 itu ada 2 binatang. Satu binatang keluar dari laut, satu binatang keluar dari bumi. Nah, dari bumi itulah nabi palsu. Nabi palsu ini akan bernubuat. Dan yang dikatakan patung bilangan itu apa sih? Nah, patung bilangan itu sistem dunia yang dibangun oleh Kristus hari ini. Nah, itulah cara kerjanya tadi itu. Ya, satu, dia menguasai uang, kemudian menguasai raja-raja di bumi, dan yang satu adalah membuat kontrol semua manusia di dunia. Semua manusia di dunia tidak akan luput. Ya, di mana Anda saja bisa tahu. Ya, kalau Anda pakai itu pada bawah, Anda bisa tahu di mana berada.
Kan begitu mainannya saya Pak. Oke Pak, kita baca. Baca Pak, silakan. Ayat berapa? Ayat. Yang binatang itu Pak, binatang keluar dari dalam bumi. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Iya. Bertanduk dua sama seperti anak domba, dan dia berbicara seperti seekor naga. Dan Bapak baca ya, Bapak lompat ke ayat yang Pak. Ayat 14 Pak. 18. Yang penting di sini adalah hikmah. Barang siapa yang bijaksana, bagi yang menghitung bilangan binatang itu. Iya. Karena bilangan itu adalah bilangan orang manusia. Iya. Bilangannya ialah 666. 6. Kenapa bilang ini? Kenapa bilang ini? Anda tahu kenapa bilang itu? Inilah anak manusia tiga zaman. Manusia zaman Bapak, karena manusia diciptakan Tuhan pada hari ke-6. Selain Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6, manusia menciptakan dua binatang. Ya luar biasa banyak. Dan hari 6666 ini adalah zaman Bapak, zaman anak-anak zaman Bapak. Itulah 666 yang mereka pakai. 6666. Dan patung bilangan itu adalah sistem moneter, sistem untuk mengontrol manusia seluruh dunia. Dan itu. Haleluya. Saya berhenti sampai sini. Ya. Terima kasih Bapak Imam. Mari kita menyanyikan satu pujian. Saya mau punya Yesus. Ini beliau minggu depan akan menyampaikan tentang anak Tuhan yang Roh Kudus. Tidak ada pilihan lain. Kalau Anda tidak punya Roh Kudus, Anda disikat oleh seluruh dia akan menjudul sel-sel kita. Menjudul sel-sel kita. Nanti saya share. Saya akan share Anda biar Anda dengar sendiri apa yang disampaikan oleh Pak Darmen. Dia seorang cyber OP yang luar biasa. Jadi pakai Tuhan di situ untuk bagaimana sepak terjangnya antikris telepon seluler. Saya memilih Yesus sampai selama-lamanya. Kemudian kemudian kita berdoa dan baiklah. Kami mau mengenal Tuhan Yesus sebagai Selamat, penuntun, penyelamat kami. Hari ini kami telah mendengar materi bagaimana dunia hari ini semakin menjadi-jadi. Tetapi kiranya hari-hari kami boleh kami pergunakan sebaik-baiknya. Tuhan tolong kami di zaman yang hadir hari ini. Tuhan luputkan kami dari segala hal yang tidak diinginkan. Kami berterima kasih lewat materi yang disampaikan Pak Sony. Sebagaimana kami diberkati oleh terang firman-Mu, Engkau juga memberkati hamba-Mu. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan kembali ke kelas kami masing-masing. Tuhan berkati kami semuanya, dan kami Bapak Guru dan juga anak-anak. Kau memberikan kami hikmat, kekuatan, kesehatan daripada Engkau. Dan kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Kiranya Tuhan menyertai kami. Terpuji Engkau Tuhan kami.